Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Kamisin. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik Pak. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan Pak rubrik penilaian kita hari ini. Baik, kita pada coaching kita hari ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik Pak. Penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan Pak, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama tester, terus selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Adi. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif Pak, Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang mengatasi permasalahannya. Ya, terima kasih. Baik Pak, demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rahman? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar nih Pak Rahman, ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jasa. Oke, jadi begini Pak, sepertinya kita ini tidak punya banyak waktu. Mungkin cukup waktu 15 menit atau sampai 20 menit kita ini untuk ngobrol-ngobrol gitu Pak kan. Terus kira-kira nih Pak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah lagi. Padahal kita sudah tahu perkembangan zaman sekarang ini sangat canggih dan teknologi pembelajaran semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau memberikan perubahan, hanya mengandalkan metode ceramah, sehingga pembelajaran ini kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi Pak, permasalahan dari Pak Rahman ini adalah pembelajaran rekan-rekan guru ini kurang bervariatif begitu ya Pak? Ya betul Pak, kurang bervariatif media pembelajaran atau metode pembelajarannya masih memakai metode lama itu saja Pak. Baik, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini apa saja sih yang Pak Rahman ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Jadi Pak Rahman harapkan ini adanya perubahannya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Rahman ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint
itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun, artinya supaya lebih bervariatif. Yang saya inginkan seperti itu, Pak. Oke, dari apa yang Pak Rahman sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan adalah ranah kondisi yang ideal, Pak. Namun, itu kira-kira Pak berada di level antara level 10, dari 1 sampai level 10, kira-kira nih Pak, di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa, Pak? Sepertinya masih di level 5, Pak. Karena di sekolah itu banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk lebih tinggi lagi sepertinya agak lebih sulit. Dan mungkin saat ini masuk level 5 saja, Pak. Oke, di level 5. Dan kondisi sekarang nih Pak, kira-kira di level berapa nih kalau bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 saja, Pak. Karena kalau level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru yang senior mungkin level 5 ke level 7 masih mungkin, Pak, dilakukan perubahan. Oke, mungkin dari level 5 ke level 7 bisa dilakukan. Jadi kira-kira nih Pak, usaha apa yang bisa dilakukan atau apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut gitu Pak? Sebenarnya masih memikirkan, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan atau berbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau sepertinya pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tetapi bergantian seperti itu, Pak. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan secara mentoring atau pendampingan gitu Pak ya. Kira-kira selain itu ada nggak tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dan menyampaikan itu begitu Pak? Mungkin kalau dengan mentoring saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum, Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dalam media-media pembelajaran yang variatif. Oke, berarti nih Pak Rahman, ini kan sudah merencanakan apakah ini rencana mentoring, pendampingan, pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini Pak Rahman, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi kan itu yang mana Pak di antara tiga ini Pak? Ada sih, Pak. Nanti saya minta bantuan dari rekan-rekan guru sekolah yang memang ada beberapa orang yang sudah ahli IT, Pak, atau menggunakan pembelajaran bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Pak Kamisir, ada Bu Mulyani, yang mungkin nanti bisa saya minta bantuan guru seperti Pak Amin. Baik Pak, jadi begini Pak, berarti Pak Rahman ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak maunya terrealisasi kegiatan ini? Ya, saya akan melakukan seperti itu, Pak, insya Allah secepatnya, Pak. Mudah-mudahan pada minggu depan nanti kalau saya akan lakukan dan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru di sekolah saya dan kegiatan mentoring. Oke Pak Rahman. Jadi begini Pak, kira-kira Pak Rahman dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa sih yang Pak Rahman dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Itu yang Oke, alhamdulillah Pak Rahman.
ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya nih Pak Rahman setelah melakukan mentoring dengan rekan sejawatnya. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Rahman. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak Rahman. Semoga rencana untuk monitoring atau berkolaborasi dengan rekan sejawat gurunya di sekolah bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Diansa. Pak Fitri, terima kasih sudah melakukan coaching. Ya, sama-sama Pak Kamisin. Pertama sekali yang perlu saya ucapkan Pak, selamat sudah melakukan coaching dengan baik. Kemudian yang akan saya tanyakan Pak, setelah Bapak melakukan coaching, menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan alur kita? Dari pemahaman saya Pak Kamisin, saya sudah menyesuaikan atau sudah sesuai lah yang saya lakukan sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah, sudah. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan pada saat coaching tadi? Kompetensi yang sudah saya kembangkan Pak, pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini yang terakhir Pak, pertanyaan saya pasca coaching ini Pak, dari proses dari awal sampai akhir tadi, kira-kira ada kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya Pak? Kalau seandainya Bapak melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang perlu lagi Bapak kembangkan Pak? Jadi Pak Kamisin, kompetensi yang akan saya lakukan nanti di saat akan melakukan coaching lagi Pak. Yang pertama melakukan komunikasi yang lebih aktif, itu yang pertama Pak. Yang kedua mendengarkan lebih aktif, dan selanjutnya yang ketiga yang terakhir nih Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih Pak sudah melakukan coaching dengan baik. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.